Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kalian yang mendengar seseorang berseru-seru, berteriak-teriak? Ada? Tidak. Baru saja Yesaya dibacakan. Injil Markus baru saja dibacakan. Kalau yang mendengarkan pasti tahu siapa yang berseru-seru. Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis mengutip sabda dari Nabi Yesaya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya? Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit harus diratakan, dan jalan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, inilah gambaran oleh Nabi Yesaya bagaimana manusia mempersiapkan diri bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Siapa itu? Yesus Kristus, bukan Yesi. Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya yang dikutip oleh Nabi Yohanes? Ratakanlah gunung dan bukit. Di dalam kehidupan kita ini banyak sekali bukit-bukit kesombongan, bukit-bukit iri hati, amarah. Siapa di antara kita yang hari-hari tidak marah? Angkat tangan. Jangan cari ada, ternyata tidak ada satupun yang tidak pernah marah. Saya nggak biasa dengar saya tadi. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita juga ada begitu banyak iri hati, mementingkan diri sendiri. Kita sering mengadu domba, ada roh pemecah belah di dalam diri kita. Nabi Yesaya mengajak kita untuk meruntuhkan semuanya itu. Yang kedua, Nabi Yesaya mengajak kita untuk menimbun lembah. Dalam kehidupan kita, kita sering masuk dalam lembah kegelapan, lembah kecemasan, ketakutan, hawa nafsu, berhala, perselisihan. Kemarin setengah hari saya mendoakan seseorang yang dalam kehidupannya penuh dengan ketakutan, kecemasan, takut akan masa depan. Nanti kalau istri saya meninggal, saya bisa bikin apa? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak sekali di dalam kehidupan ini ketakutan, kecemasan. Nanti kalau saya sudah tidak menjadi superior, apa yang harus saya buat? Saya jadi malu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesaya mengajak kita menimbun semuanya itu dengan apa? Dengan kasih. Serahkan semua ini
kepada tangan Tuhan, biar Tuhan menggantikannya dengan kasih-Nya yang tiada terbatas. Dan juga Yesaya mengajak kita, luruskanlah jalan yang belekak-lekuk. Dalam kehidupan kita banyak sekali menjalani jalan yang belekak-lekuk. Coba renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya jalan lurus dan gampang. Orang lain membuat kita untuk supaya begini. Pegang berkas-berkas di bawahnya harus diberi yang warna merah. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, luruskanlah hati yang bengkok. Hati kita itu kebanyakan, kalau tidak semua, adalah bengkok. Artinya apa? Penuh dengan ketidakmampuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang tadi pagi sempat bersyukur kepada Tuhan? Hanya satu yang katakan, Tuhan, saya bersyukur hari ini saya bisa membuka mata saya, bisa turun dari tempat tidur, bisa mandi. Ada yang mensyukuri seperti itu? Ada? Puji Tuhan, ternyata luar biasa. Hati kita seringkali juga sering mengeluh. Wah, ini suster-suster kasih makanannya gak enak. Ada yang mengeluh begitu? Tidak ada. Syukur, puji Tuhan. Tidak ada. Kita selalu bersyukur. Ada seorang bapak yang masak goreng telur karena istrinya sedang sibuk. Lalu telurnya gosong. Kemudian istrinya ke meja makan. Suaminya hanya tenang-tenang saja, diam. Dia takut nanti istrinya marah. Lalu suaminya bilang, maaf ya, telurnya gosong. Syukur, puji Tuhan, hari ini saya ingin makan telur gosong. Itu luar biasa, istri luar biasa begitu. Tidak marah-marah. Kau ini suami goblok. Kau ini suami yang tidak kau masak. Selama ini kau belajar apa? Belajar HP saja. Tidak begitu toh. Tapi istrinya bersyukur. Dari itu bahkan telur gosong. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga menghujat Tuhan. Sudah berlama-lama berdoa, memohon kesembuhan, tidak juga didengarkan dan dikabulkan. Lalu dia berkata, Tuhan, ternyata Engkau tuli. Saya tidak mau lagi berdoa, tidak lagi mau menyembah Engkau. Ada yang begitu? Saya yakin tidak ada. Kalau begitu tidak ada hadir di sini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya mengajak kita meluruskan hati kita, biar hati kita selalu dipenuhi dengan kasih Allah yang tidak terbatas. Dengan demikian kita menyambut Tuhan dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan damai sejahtera. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to some. Kita untuk bertobat. Oleh karena itu minggu-minggu ini banyak pengakuan dosa.
Tetapi mengaku dosa saja tidak cukup. Karena ada yang bilang, pokoknya saya mengatakan apa saja, nanti selanjutnya terserah. Saya mengajak kita untuk lebih jauh daripada hanya mengaku dosa, tetapi meratakan gunung dan bukit, menimbun lembah kegelaman kita, meluruskan hati kita yang bengkok. Ini tidak mudah. Jauh lebih mudah, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, masuk dalam kamar pengakuan dosa. Hanya 3 menit selesai. Tetapi untuk melaksanakan apa yang diserukan oleh Nabi Yesaya, ini memerlukan waktu yang panjang, bahkan mungkin seumur hidup kita. Tetapi harus dimulai dengan 1 langkah ke depan. Kalau tidak melangkah, kita tidak akan memulai. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita merayakan Advent ini dengan pertobatan dan